تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian di antara keutamaan para sahabat Rasulullah SAW juga ayat di surah Al-Fatih. Ya. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah orang yang keras terhadap orang kafir. Ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Iya. Ini sifat para sahabat. Nah, seperti sebagian orang di masa ini terhadap orang kafir, masya Allah, toleransi, ya, kita hidup bersama dan seterusnya. Tapi terhadap kaum muslimin tajam sekali lisannya. Iya. Tajam lisannya. Terhadap umat Islam sangat gampang sekali untuk menyudutkan, menyalahkan. Ya, ini sifat tidak ada di tengah para sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu keras terhadap orang-orang kafir. Iya. Tapi bukan artinya keras terhadap orang kafir diizinkan berlaku zalim, berbuat sewenang-wenang, tidak berlaku adil. Itu tidak ada ceritanya dalam Islam. Iya. Ketegasan terhadap orang kafir ini adalah dari pokok agama di Madura. Dan itu tidak bertentangan dengan makna kita berlaku adil terhadap orang kafir, tidak menzalimi mereka, ya, dan melindungi mereka pada hal-hal yang terjadi kesepakatan antara kita dan mereka di situ. Iya. Jadi para sahabat ini di antara sifat mereka keras terhadap orang kafir, tapi di antara mereka sangat berahmat, kasih sayang di tengah mereka. Iya. Karena itu kalau kita lihat kisah-kisah para sahabat, subhanallah, di tengah mereka itu ada kisah-kisah yang mungkin kalau kita baca, orang-orang seperti ini mungkin dongeng saja. Karena tidak pernah mereka lihat di dalam kehidupan. Bagaimana ada seorang sahabat yang dia dipersaudarakan oleh Nabi, maka saudaranya ini, ya, dia bilang kepadanya, saya punya harta, pilih saja dari hartamu, dari harta saya yang kamu senangi. Ya. Dan saya punya 2 istri. Kalau ada yang kamu suka dari istri saya akan talak, kamu boleh nikahi. Ya. Ini subhanallah dari bagaimana kasih sayang dan kelembutan dia. Kawannya ditawari seperti itu, dia tidak berkata, oh ini kesempatan. Enggak. Dia berkata, semoga Allah berkahi kepada harta dan keluarganya. Ya, kamu tunjukkan saja pasar, di mana pasar itu. Maka sahabat itu pergi berdagang, berjualan. Hanya beberapa hari dia sudah berubah. Ini kehidupan mereka. Saling memuliakan, saling menghormati. Dia lebih utamakan saudaranya. Walaupun mereka sendiri kesusahan. Perhatikan dari sahabat itu, subhanallah, Nabi berkata, saya punya tamu, siapa yang bisa menjamunya? Seorang bersahabat berkata, saya Rasulullah. Ya. Maka dia pulang dia bilang kepada istrinya, siapkan makanan yang kita milih. Makanan yang ada itu cuma makanan dia dan keluarganya saja. Jadi kalau dimakan oleh tamu, dia dan keluarganya tidak makan malam itu. Dia dan anak-anaknya tidak makan. Maka datang tamu, silahkan duduk, dimatikan lampunya supaya tidak kelihatan bahwa dia tidak makan. Maka tamu dia makan, dia tidak makan. Karena tidak ada yang bisa dimakan. Ini dari sahabat Rasulullah SAW. Iya. Maka di bulan mereka itu rahmat.
tarahum ruk'an sujadan, engkau melihat mereka selalu rukuk sujud. Ini dari ibadahnya para sahabat. Iya, mereka adalah orang yang paling baik ibadahnya. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Mereka selalu mencari yabtaguna, ini fi'il mudhari'. Mereka selalu seperti itu, tidak pernah putus, continue. Dan para sahabat ini orang-orang yang apabila dia sudah berikrar sesuatu, dia jaga, tidak pernah dia putus. Karena itu Allah puji kejujuran mereka. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki, laki-laki banyak, tapi ini laki-laki benaran ini, bukan laki-laki sembarangan. Ya. Dari kaum mukminin ada sekelompok lelaki, mereka ini jujur tulus pada janji yang mereka ambil. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya, sudah meninggal, selesai janjinya ditunaikan. Di antara mereka ketika ini turun masih hidup, tapi mereka tidak pernah mengganti, selalu istiqamah. Itulah para sahabat. Yang bertakwa fadlan min rabbihim wa ridwana, min Allah wa ridwana. Mereka mencari keutamaan dari Allah. Diperhatikan, min Allah, selalu yang mereka cari dari Allah, bukan pujian manusia, sanjungan manusia. Maka kalau berbicara tentang keikhlasan, tidak ada yang lebih ikhlas dari sahabat Rasulullah SAW. Dari umat, dari mereka lah umat ini bercerita, belajar dan memisahkan tentang ikhlas itu bagaimana. Iya. Dan mereka ini juga mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka tampak di muka mereka dari bekas sujud. Ini kelihatan sekali ketika mereka membaca Al-Quran, menghafalkan hadits Rasulullah SAW, mereka mengamalkannya, maka kelihatan cahaya di wajah mereka, kelihatan dari tanda-tanda kebaikan di wajahnya. Ya. Ini pengaruh dari ibadah mereka, para sahabat Rasulullah SAW. Dari mathaluhum fil Taurat. Itulah, demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil. Ya. Dan sifat-sifat mereka juga dalam Injil. Ayat yang bisa dibaca sambung, berarti sifatnya ada dua, di Taurat dan Injil. Kalau berhenti di situ, berarti berikutnya di Injil itu apa sifat mereka? Dikatakan kazar'in akhraja syafa'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihi al-kuffar. Iya. Sifat mereka di Injil seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas tanaman ini menjadi kuat dan menjadi besar, terus tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman mengeluarkan tunas, terus tumbuh. Iya. Ini kalau orang menanam seperti ini luar biasa, dia bergembira. Ya. Tapi ketika tanaman ini muncul, maka ini membuat jengkel hatinya orang-orang kafir. Ya. Ayat ini diambil dalil oleh para ulama bahwa siapa yang benci kepada para sahabat Rasulullah SAW, tidak senang kepada mereka, maka mereka disebut sebagai orang-orang yang kafir. Iya, sebut sebagai orang-orang yang kafir. Jadi ini bukan masalah sepele. Ada yang mencela sahabat Nabi, ada yang merendahkan kedudukannya, lalu kita membiarkan begitu saja. Ini namanya orang yang rela Islam itu diinjak-injak. Iya. Karena para sahabat Nabi SAW yang melakukan Islam ini dari Nabi SAW, dan mereka yang dipuji dalam Al-Quran sebagai orang yang terbaik di dalam keimanan dan di dalam pengamalan Islam. Jadi kalau ada yang rela para sahabat diperlakukan seperti itu, maka ini menunjukkan hatinya itu sudah rusak. Dia itu jauh dari sifat keimanan. Kalau di bahasa Al-Quran dikatakan sebagai orang-orang kafir. Iya. Baik. Maka ini beberapa ayat penjelasan tentang
keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.